Shalom sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita saat hari ini datang dengan penuh sukacita, sorak-sorai. Mari saat ini saya undang kita semua untuk mempersiapkan diri kita, baik jemaat yang ada di sini maupun jemaat yang mengikuti secara online. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari saat ini saya undang kita semua untuk menundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, jika pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Ketika kami bisa membuka mata kami Tuhan dan menghirup udara yang begitu segar, kami mengingat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, yang tak pernah lepas, selalu ada Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau datang, dan kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkenan hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dan Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Biarlah lawatan-Mu terjadi Tuhan di tengah-tengah kami hari ini, dan kami saat ini siap menyambut Engkau Tuhan, memuji, memuliakan-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita saat ini datang kepada Tuhan. Mari kita mau menyatakan setiap rasa syukur kita, Bapak Ibu Saudara, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Setiap persembahan kami Tuhan, yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami mau bawa setiap hidup kami Tuhan. Mari saya undang kita untuk menyanyikan dengan lebih sungguh. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Kami mau menyatakan rasa syukur kami Tuhan. Menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah. Mari kita semua bangkit berdiri.
segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya daripada kami mau bawa. Persembahan yang terbaik hanya bagimu. Kau mendengar setiap seruan kami Tuhan. Kau mendengar setiap ungkapan rasa syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Kami bersyukur Yesus. Saat ini kita yang sama-sama bersyukur, kita mau katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya sekali lagi kita katakan, oh, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kami bawa Tuhan, kan ku bawa. Amin. Persembahanku yang terbaik hanya bagi. Mari kita angkat tangan kita lebih tinggi, kita mau katakan, oh, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segala yang ku miliki, semuanya daripada kami mau bawa Tuhan. Persembahanku yang terbaik hanya bagi kami mau bawa Tuhan, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi. Sekali lagi kita katakan, aku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mengingat setiap kebaikan Tuhan hari demi hari dalam hidup kita. Dan mari saya undang kita semua untuk menyembah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya.
mungkin saat hari ini, saya tidak tahu seberapa kita yang mungkin masih datang dengan pergumulan-pergumulan yang kita miliki masing-masing Bapak Ibu. Tapi saya percaya kita semua di sini yakin bahwa Tuhan, Dia yang mengenal setiap pribadi kita. Dia tahu setiap kebutuhan kita, setiap pergumulan kita. Jangan pernah ragu untuk datang pada Dia. Karena Dialah, sejak kita dalam kandungan, Dia sudah mengenal siapa kita. Haleluya. Kaulah Tuhan, pribadi yang mengenal setiap hati kami. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari datang pada Dia. Haleluya. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal setiap hati kami. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku, kami rindu lebih dekat padamu. Lebih dekat lagi ya Tuhan padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Angkat hatimu, angkat suaramu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami rindu Tuhan berada dalam dekapan kasih-Mu. Dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari beri kemuliaan dan sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Saat ini kami siap Tuhan untuk memuji dan bersorak-sorai untuk Engkau. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap memuji memuliakan Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi saya minta kemuliaan dan sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya di sini kita tahu bahwa Allah itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu.
Amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasih-Nya tak pernah berubah. Amin. Amin. Allah itu baik. Mari bersama katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia yang menyediakan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari bersama dengan saya kita lambaikan tangan kita. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Amin. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita dengan penuh semangat kita sama-sama katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari kita bersama dengan yakin kita katakan, Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Haleluya, beri kemuliaan dan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Silahkan Bapak Ibu sekalian untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Sungguh
Allah itu benar-benar kebaikannya itu tidak pernah lekang oleh waktu. Amin Bapak Ibu. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Meskipun kita seringkali merasakan musim dalam kehidupan kita berganti. Kadang kita merasakan musim semi, kadang kita merasakan musim dingin, musim hujan, musim kemarau. Tapi kasih Tuhan tak pernah lepas dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan itu dapat tumbuh subur dalam kehidupan kita, dalam setiap tanah hati kita, dan berbuah lebat. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Dia selalu menyediakan tangannya untuk menjaga kita. Mari bersama dengan saya kita katakan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan penuh keyakinan kita katakan, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Bersama kita katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Saya ingin kita dengan lebih sungguh pujikan pujian. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan selalu ada. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati,
udara Engkau yang pelihara Tuhan. Terlebih kami karena kasih-Nya. Mari angkat hati kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjadi tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjadi tanpa seizin-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkan setiap kita. Dia mengenyangkan. Saya undang hambanya untuk bisa maju ke depan. Mungkin kita dalam doa. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri sekali lagi. Tuhan selalu menolongku. Resapi lagu ini saudaraku, beri yang terbaik. Renungkan kata demi kata dan persembahkan kepada Tuhan. Amin. Helai di rambutku tak akan terhapus jatuh seizin-Mu. Amin. Yes, Father, thank you. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah pandemi dan gejolak di seluruh dunia, Tuhan masih beri kami dorongan, rasa haus dan lapar akan Engkau. Sehingga kami datang di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan yang hidup, memberi persembahan kami, pujian, sembah kami kepada Tuhan. Dan juga di dalam kami Engkau bekali dengan firman yang hidup, firman yang tidak pernah berubah. Langit dan bumi berubah, semua manusia berubah, pemerintahan berubah, apa yang menjadi kegiatan manusia berubah, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan, siapkan hati kami, bajak hati kami, lembutkan jiwa kami untuk menerima sepenuhnya firman-Mu. Sehingga firman-Mu tidak ada yang gugur dalam hidup kami. Kami menghadapi kehidupan ini dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Di depan kami ada kemenangan dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku.
Selamat pagi, salam semuanya. Masih melempem ya, shalom. Puji Tuhan. Temanya bulan ini di gereja ini mengerikan ya, tentang kematian. Nah, subtemanya saya beri judul tentang menghadapi kematian. Saudaraku, kebanyakan orang itu tidak mau berurusan yang namanya dengan kematian. Orang menghindari omongan tentang kematian. Dari pejabat tinggi sampai orang-orang bawahan tidak ingin mendengar tentang kematian. Padahal kematian adalah sesuatu yang pasti. Di dunia ini tidak ada yang sepasti kematian. Kalau kita mau pindah rumah bisa gagal, bisa nggak jadi. Orang mau menikah, pada harinya undangan sudah tersebar, bisa juga gagal. Kita mau pergi ke luar kota, kita bisa studi atau kita mau pergi ke Australia atau ke Amerika, bisa juga gagal, nggak jadi. Tetapi nggak ada yang merupakan nggak jadi di dalam kematian. Jadi kematian sesuatu yang pasti dialami semua orang. Saudaraku, nah itu sebabnya kita memang harus sewaktu-waktu berurusan dengan namanya kematian. Kalau perlu saudara sekali-sekali pencet di YouTube, lihat tentang neraka, lihat tentang surga, bagaimana kalau kita nanti meninggal, kondisinya bagaimana, supaya kita ini bisa mengarahkan ke depan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Memang kita berusaha sih untuk bagaimana menghindari kematian. Saya ini alergi, jadi jangan takut kalau saya agak batuk-batuk sedikit ya. Alergi saya ini sudah hampir 35 tahun ya, kayaknya. Tapi tidak menghalangi saya untuk bisa ngomong dan tidak ada gejala COVID ya, saudara. Saya tadi mau pergi ke sini dikasih GPS Pak Yu, ternyata Google-nya ngasih GPS ngelewati kuburan ya, sebelah ini ya, kanan kiri. Saudara, kematian itu sangat dekat dengan kita. Saudara di mana-mana, saudara pas lewat kuburan ingat kematian. Ya ada sirine yang jalan lalu lalang, apalagi sirine sekarang ya di rumah sakit sampai kewalahan ambulan di rumah sakit. Ya mungkin harus beli yang baru karena saking banyaknya, saudaraku. Di jemaat kami banyak juga yang kena, tapi yang meninggal rata-rata yang umur 70 tahun ke atas ya dengan protokol kesehatan. Tapi anak-anak muda, keluarga-keluarga juga banyak yang kena. Dan di kuburan itu salah satu dari jemaat kami yang ikut kadang-kadang menguburkan orang yang meninggal itu sampai tim penggali kubur itu kewalahan karena pandemi. Nah saudaraku, itu sangat dekat dengan kita. Belum lagi kecelakaan pesawat, kecelakaan kereta api, kecelakaan kapal di laut, kecelakaan di jalan-jalan. Kapan hari itu di Ngawi ada kecelakaan bis, 14 meninggal, saudaraku, kobong, terbakar. Nah masing-masing di antara mereka tidak pernah mengira bahwa itu hari terakhir mereka. Ada yang ke Solo ingin menemui pacarnya, ada yang cari kerja, ada yang ingin ya hanya berberikan belanja di mall di Solo. Dan kebanyakan orang 14 gak pernah tahu bahwa itu hari mereka berakhir. Kalau saudara lihat di survei kematian di Indonesia, di kecelakaan, saudaraku, itu tiap-tiap orang kira-kira ribuan, saya gak sempat menghafal. Jarang orang mengira bahwa mereka hari itu terakhir naik mobil. Karena kecelakaan yang demikian parahnya, apalagi kalau di Indonesia nyopirnya yap-yapan, saudaraku ya. Kalau sudah di Singapura, di Korea, di Amerika itu sangat ketata dengan bagus. Kalau sudah di Indonesia, jarang orang Eropa berani nyetir. Ya saudaraku. Karena ya itu. Nah, akhirnya kecelakaan di jalan-jalan sangat banyak. Belum lagi kalau saudara lihat perang ya. Belum lagi kita melihat adanya gempa, tsunami. Nah, kalau saudara lihat ribuan penyakit menanti kita untuk mengambil nyawa kita, saudaraku ya. Penyakit liver aja, hepatitis A, hepatitis B, saya dulu kena hepatitis B, hampir meninggal. Itu hepatitis B itu kurang lebih yang tidak survive sekitar 40%. Hepatitis C angka kematian naik lagi 60%. Ada yang ditemukan lagi F, itu hepatitis saja, belum lagi kanker, saudaraku ya. Kanker payudara, kanker usus, kanker otak, kanker paru-paru, kanker macam itu segala jenis, ratusan mungkin ribuan penyakit yang membawa manusia kita dekat dengan kematian. Nah saudaraku, saudara harus ingat, kita ini di bumi ini seperti katanya Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami adalah 70 tahun.
dan jika kami kuat 80 tahun. Yang kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan karena berlalunya buru-buru dan kita melayang lenyap. Saudara hanya 70. 70 itu kalau saya buat hari itu hanya 25.550 hari atau saya bulatkan 26.000 hari. Itu umur awake dhewe lho. Jadi kalau saudara sekarang ini umurnya 35, dari 70 kan separuhnya. Berarti tinggal 26.000 dibagi 2, umur saudara hanya tinggal berapa saudaraku dari 26, 13. 13.000 yang umurnya 35. Nah, nek saudara umurnya 50. 50 itu berarti kurang 20.000 ya. Berarti kalau 50 itu sekitar 20.000, 360 hari kali 7. Berarti tinggal 7.000, sekitar 7.000 sekian hari, saudaraku. Yang saudara yang umurnya 50 loh ya, apalagi yang 60 tinggal 10. Berarti tinggal 3.650. Saya 62. Saya harus memperhitungkan dong, saudaraku, hari-hari ke depan. Karena hidup ini dibanding kekekalan itu tidak ada apa-apanya, saudaraku. Saudara dan saya hidup di daging ini, di tubuh ini, hanya kurang lebih 70 tahun. Tapi manusia batiniah kita, itu umurnya ribuan tahun. Jutaan tahun, bahkan selama-lamanya. Nah, kita banyak menghabiskan human resources, sumber-sumber daya untuk manusia lahiriah ini yang umurnya hanya 70 tahun dan kalau paling panjang 80 tahun. Kalau sudah 90 tahun kayak Oma di sini, Banel, itu lain ya, itu hanya segelintir orang, tapi umumnya sekian, saudaraku. Nah itu sebabnya kita harus baik-baik, saudara harus benar-benar menjaga hidup ini, menghitung hari-hari kami. Dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12, di situ Daud mengatakan, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana menghitung hari-hari, jam-jam. Hidup kita ini kekal yang di dalam. Tapi yang di luar itu yang banyak kita openi setengah mati, bahkan mati-matian. Dari kita kelahir, disusu ASI, habis itu divaksin, terus divaksin, terus dicacar, di apa itu? Ya, imunisasi, ke dokter, saudaraku. Bagaimana supaya sehat, sedikit vitamin. Nah setelah itu di TK, dikelaskan TK 2 tahun, di SD 6 tahun, sudah 8 tahun, SMP, SMA 6 tahun, 14 tahun. Kalau jurusan kedokteran tambah 7 tahun, 21 tahun, saudaraku. Itu kita habisi siang dan malam, kita mencari uang, kita belajar, kita ke dokter, dan kita belum lagi bagaimana menjaga ini tetap sehat, saudaraku. Dengan cara general check up. Saya dimintai siapa jemaat, Pak Bambang harus general check up. Setahun sekali minim, dicek jantungnya, cek ini semuanya. Wah saya nggak bisa, maunya sih, tapi males juga ya, hanya mungkin 2 tahun, 3 tahun sekali. Saudara harus memelihara gigi 6 bulan sekali, harus cek gigi supaya tetap sehat dengan biaya yang sangat besar. Belum lagi saudara harus jogging, saudara harus ke fitness supaya menjaga tetap awet muda. Belum lagi harga, kecantikan, make up. Saya pernah kaget ada jemaat yang beli make up sampai 10 juta. Dan ini bintil-bintil, kukul-kukul dijabuti di Semarang dari Ngawi ngeluruk ke sana, saudaraku. Wih, biayanya yang hanya 70-80 tahun hidupnya. Dikerahkan, hebat. Sampai habis-habisan, akhirnya enggak ada berdoa waktu untuk doa. Tidak ada untuk melayani Tuhan, tidak ada ibadah, komsel, go away. Jadi kita konsentrasi ke hal-hal yang sifatnya sementara, saudaraku. Dan ini yang menjadi kesalahan fatal dari banyak orang-orang Kristen, sehingga hanya pada akhir hidupnya hanya menyesal. Kenapa saya tidak bisa berbuat ini? Kenapa saya dulu mau sekolah minggu tapi enggak jadi? Kenapa saya harus melayani Tuhan, mengunjungi orang sakit juga enggak jadi? Saya ingin memberikan waktunya untuk Tuhan, untuk melayani part time juga enggak jadi. Akhirnya pada waktu hari dipanggil Tuhan, saudaraku. Sudah tinggal menyesal aja, waktu sudah berlalu. Dan kebanyakan orang-orang yang mau meninggal itu doanya itu biasanya begini, Tuhan beri saya kesempatan, kalau sembuh saya ingin melayani Tuhan. Biasanya 90% tidak dikasih Tuhan. Hanya orang-orang tertentu. Karena sudah dikasih tahu sebelumnya, firman Tuhan ada, saudara. Firman Tuhan melalui renungan, khotbah sudah digelontorkan kepada saudara.
Nah ketika kita hari sudah tiba waktunya, kecuali ada beberapa orang yang karena tujuan Tuhan masih dikasih hidup lagi, saudaraku. Tapi kebanyakan kalau sudah di tempat tidur, di mana kita akan dipanggil Tuhan, biasanya itu Tuhan yang memanggil kita sesuai dengan kondisi waktu itu. Entah manusia dipanggil karena sakit, tidak masalah, karena kecelakaan, karena dipanggil Tuhan dengan cara yang biasa, itu enggak menjadi masalah sih soal kita meninggal. Banyak orang-orang kudus meninggalnya ya disembelih, digantung, saudaraku. Ada juga orang yang berdosa, dosanya wakeh, mati ini ya enak, itu ya ada seperti itu. Jadi kita hidup bukan cara mati, tetapi bagaimana kita mempersiapkan hidup ini. Coba kita akan lihat dalam kitab Lukas 12, saudaraku. Kita akan lihat orang kaya yang bodoh. Lukas 12 ayat 16 mulai. Mari kita membaca, saya 16 genap, saudara ganjil ya. Lukas 12 mulai ayat 16. Saya genap, saudara ganjil. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Nah Tuhan Yesus untuk menunjukkan kepada kita tentang fananya hidup, tentang persiapan apa yang harus kita lakukan. Dia memberi suatu perumpamaan orang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Kemudian dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus kau perbuat? Aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan segala barang-barangku. Saudaraku, akhirnya dia mengatakan, tapi ini yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan membangun yang lebih besar, dan aku akan menempatkan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada banyak padamu, barang yang tertimbun bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudaraku, petani ini, saya kira ini petani yang berhasil atau konglomerat lah. Saya bilang seperti itu. Karena dia mengembangkan tanah pertaniannya bagus. Kalau tanian ini berkembang dengan bagus, otomatis dia mempunyai karyawan-karyawan, diatur dengan baik, sehingga lumbung-lumbungnya menjadi besar, menjadi banyak, dan semakin expansion, keusahanya dikembangkan, saudaraku. Dan dia akhirnya berhasil. Dan biasanya orang mencari harta dan benda, itu biasanya untuk kesenangan, supaya dia bisa istirahat masa pensiun, atau dia bisa menumpuk harta benda yang bisa untuk menghidupi dia bertahun-tahun kemudian, saudaraku. Saudara perhatikan di sini tentang kata aku, tak hitung itu 16 kali. Ya, kata aku. Di sini ada seorang yang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu dia berkata, iya, atau aku ini berkata dalam hatinya, aku. Apakah yang harus aku perbuat? Karena aku tidak punya tempat untuk menyimpan barang-barangku. Terus aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan barang-barangku. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat, aku akan merombak, aku akan membangun, dan seterusnya. Itu kata-kata aku tidak melibatkan Allah dalam hidupnya, saudaraku. Dia hidupnya, pokoknya yang dikejar-kejar habis-habisan adalah harta benda. Nah, ketidaksiapan orang untuk masalah jiwa atau roh atau batin yang kekal itu kesalahan yang fatal, dan Tuhan ngomong, hei engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu.
Saudara, kematian datangnya begitu mendadak dan banyak yang tidak mempunyai persiapan. Persiapan badan sehat sudah, jogging, fitness, persiapan untuk makan yang sehat, saudara sudah. Tetapi persiapan untuk rumah, persiapan pernikahan, persiapan banyak hal dalam hidup ini secara lahiriah yang umurnya ya 70 sampai 80 tahun. Tetapi persiapan yang langgeng, hidup kekal selama-lamanya. Itu sangat minim, kalau ada minim sekali. Saudara mulai hari ini harus mengubah cara hidup. Supaya engkau dan saya bijaksana untuk menggunakan, mengcultivate, membuat hidup ini betul-betul sesuai dengan tujuannya Bapa Surgawi. Kita banyak menghindari juga bahaya. Ya saudaraku, bahaya di mana-mana ada yang mengundang kita, ada di jurang kematian. Kalau saudara lihat sirine, terus kentongan-kentongan, tanda bahaya, saudaraku. Dan juga lonceng-lonceng, alarm. Saudaraku, pada waktu saya di kapal, dari jurusan Makassar ke Ambon, di situ kapalnya terbakar, bunyi alarm. Saya ada di dek di atas, orang berebutan dibuka pelampungnya, berebutan dan waduh kayaknya tumpuk tindih. Orang nggak peduli karena dipikir itu nanti kapal mau tenggelam. Saya di atas terus nggak mungkin bisa, saudaraku. Dan alarm dibunyikan, jadi membuat orang tambah panik, saudaraku. Nah, itu tanda orang menghindari supaya nanti kalau terjadi kecelakaan laut, seminim mungkin orang yang meninggal, saudaraku. Di pesawat ada mercusuar, ada di laut juga ada tanda-tanda bahaya, bagaimana menghindari maut. Kalau kita naik mobil, kita harus pakai seat belt supaya tidak kecelakaan dan meninggal. Kalau kita naik motor, harus pakai helm karena kepala gampang bentet. Ya, kalau ketabrak sedikit, bis bentet, saudaraku. Karena manusia pengen selamat secara lahiriah, tapi yang paling bahaya dan yang paling menakutkan yang sering jarang dipikirkan orang adalah neraka, kematian dan kemudian ditolak oleh Tuhan, saudaraku. Saudara harus perhitungkan, hidup ini dikenan Tuhan apa tidak. Sebab di neraka dalam penghakiman Allah, di sana tidak ada tidur, di sana semua yang dimiliki manusia diambil, semua keluarga damai sejahtera, bahkan Tuhan juga diambil daripada kita. Tidak ada yang lebih mengerikan daripada tempat yang namanya neraka. Di sana hanya kutuk, kengerian, rintihan jiwa yang terhilang untuk selama-lamanya. Di sana tidak ada pengampunan, tidak ada damai, tidak ada sejahtera. Yang ada hanya ulat yang mengerumut seluruh tubuh dan menyiksa manusia siang dan malam. Dan tidak ada selayaknya manusia. Saya juga kadang-kadang mikir, bisakah manusia bertahan? Saudaraku, bisakah manusia mengalami hal seperti itu? Begitu mengerikan. Sebetulnya memang neraka bukan untuk manusia, tetapi untuk iblis, saudaraku. Malaikat-malaikat yang jatuh. Tapi karena iblis menipu manusia, menggeret manusia kepada dia. Sehingga manusia sama-sama terhilang bersama dengan dia. Nah Bapak Ibu Saudara, saking ini menakutkannya, Tuhan Yesus pernah ngomong dalam kitab Matius pasal yang kelima, ayat 27 sampai 30. Di situ dikatakan, kamu telah mendengar firman Tuhan, jangan berzinah. Tetapi sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya, dia sudah berzinah dengan dia dalam hatimu. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah itu dan buanglah itu. Karena lebih baik satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu secara utuh masuk ke neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggalah itu dan buanglah. Karena lebih baik daripadamu satu anggota tubuhmu binasa masuk neraka daripada secara utuh, daripada tubuhmu hilang, daripada secara utuh masuk ke neraka. Saudaraku, sampai dibayangkan ya lebih baik dicungkil mata, lebih baik dipenggal tangan daripada kita masuk ke sana. Saudaraku, saya pernah datang ke besuki seorang jemaat yang ada di KT Mediun. Di sebelahnya ada orang yang buntung kakinya. Saya kemudian setelah mendoakan jemaat, saya pindah ke sebelah. Saya ngomong, Pak, ini kenapa kok kakinya sampai dua-duanya buntung? Pak, saya ini bersyukur, saya ini buntung. Loh, kalau bisa bersyukur gimana Pak? Saya ini kalau enggak buntung kira-kira sudah murtad sama Tuhan. Dia itu seorang anggota pegawai di Angkatan Udara di Mauspati. Pernah ini beberapa tahun yang silam menjinakkan
bom zaman Belanda yang tua-tua, dia kena bom, dua-duanya hilang. Pak, kalau saya seandainya tidak hilang, aku sudah terhilang jiwaku untuk selama-lamanya. Aku meninggalkan Tuhan, hidup perzinahan, hidup mabuk-mabukan. Dan akhirnya dengan saya putus kaki saya dua ini, saya sekarang sadar, walaupun ini terlambat, saya akan memberikan hidup saya kepada Tuhan, saya menyerahkan kepada Tuhan. Saya ingin bertobat, Bang. Saudaraku, bertobat menunggu kakinya dua putus. Tapi memang lebih baik tidak punya kaki, tapi masuk surga, daripada punya kaki tapi masuk ke dalam neraka. Karena itu menakutkan sekali, saudaraku. Dan Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Kita ini tinggal, sebetulnya pribadi kita ini di jiwa kita. Atau di roh kita, di manusia batiniah. Yang tinggal di tubuh. Jadi tubuh ini bukan pribadi saudara sebenarnya. Kalau kita mati itu menjadi satu dengan tanah, hilang dari tanah kembali kepada tanah. Tetapi manusia batiniah, itu yang hidupnya ribuan atau jutaan tahun, itu pribadi kita yang sebenarnya. Nah itu seharusnya yang harus mendapat tempat yang terutama dalam hidup kita, waktu kita, energi kita, usaha-usaha kita dalam hidup sehari-hari. Kalau perlu diperjuangkan mati-matian, kalau perlu saudara kasih makan yang di dalam ini dengan firman Tuhan setiap hari. Kalau perlu selidiki firman Tuhan sampai jauh malam. Kalau perlu saudara puasa, saudara baca Alkitab, kalau ada waktu-waktu yang kosong, jangan digunakan untuk melihat TV jam-jaman, Facebook, Instagram. Waktu saudara habis, waktu bukan untuk saudara mancing, main catur, lihat bal-balan sampai sekian lamanya. Memang itu tidak berdosa, saudaraku. Tetapi yang dicuri adalah waktu kita yang harganya sangat amat mahal. Paulus pernah mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai 19. Di situ dikatakan aku tidak tawar hati walaupun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batini kami dibahari dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan sekarang ini tidak seberapa dibanding dengan kemuliaan yang akan datang. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Perhatikan ini, sebab yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan manusia batiniah kita, jiwa dan roh, itu kekal, langgeng, abadi, saudaraku. Kita tubuh ini hanya tamu di dunia ini. Karena tamu hanya sifatnya sementara. Pendidikan kita semua sementara. Gagal, sukses hanya sekian tahun. Tidak ada ibu, tidak ada bapak yang selamanya. Tidak ada suami, istri selamanya. Suatu saat kita akan ditinggalkan mereka atau anak-anak kita. Saudaraku, presiden, raja paling sekian tahun. 2 periode, bupati, gubernur hanya sekian tahun. Tidak ada yang kekal, mereka tidak abadi. Direktur, manajer juga tidak selamanya, saudaraku. Silih berganti, itu yang ada di dalam dunia, lenyap, akan hilang. Kita sering melekat hal-hal yang jasmaniah sehingga kita tidak mengingat apa yang seharusnya kita lakukan di dalam hidup ini, saudaraku. Sertifikat tanah, saudara jungkir balik mengusahakan punya tanah, tanda tangan atas hak kemilikan pribadi. Tidak akan saudara bawa. Karena kita tamu, itu bukan milik kita, nanti suatu saat harga kita kembalikan kepada Tuhan. Saudaraku, semua yang melekat di tubuh saudara, cincin, kalung, gelang, arloji, ada yang arloji harganya 1 M untuk menghiasi tangan. Itu hanya sementara. Kita ini tamu, saudaraku. Sementara, tidak kekal, tidak abadi. Semuanya itu Ayub pernah mengatakan, Ayub pasal 1 ayat 21. Aku lahir dengan tangan kosong, aku kembali juga dengan tangan kosong. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat tidak patut. Ayub habis segala-galanya. Setan mengatakan, Tuhan terangai dia mencintai Tuhan karena engkau memberkati, memagari harta miliknya, keluarganya. Coba angkat hartanya itu, engkau akan dikutuki Ayub. Tapi ternyata setelah habis kambing dombanya, Ayub itu mempunyai 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dalam budak-budak dalam yang
Jumlah yang sangat besar sehingga orang ini adalah orang yang terkaya dari orang di sebelah timur. Ludes anaknya 7 laki-laki, 3 perempuan, habis. Tetapi Ayub tetap mencintai bukan karena apa yang menjadi pemberian Tuhan. Dia mencintai Tuhan karena siapa Tuhan itu. Sehingga dia mengatakan, Tuhan, Engkau yang memberi semuanya ini, Engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kok iso orang seperti ini? Karena hatinya tidak melekat kepada harta benda. Kalau saudara diberkati Tuhan dengan tanah, dengan pendidikan, dengan uang, dengan deposito, apapun yang saudara miliki, itu adalah bukan milik saudara. Saudara pengelola, Tuhan yang memiliki. Itu sebabnya jangan kemelinti hidup sendiri, jangan saudara sombong hidup sendiri tanpa berdoa pagi hari sowan kepada Tuhan. Menyerahkan hidup saudara, pekerjaan saudara, dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mampu, rapuh, kita ini rapuh saudaraku. Gampang kena sakit, gampang ditipu orang, gampang kena musibah, gampang mati. Rapuh saudara dan saya perlu Tuhan, gak bisa tidak saudaraku. Dan hari-hari seperti ini, di mana kematian ada di mana-mana, tambah COVID pisan, di dunia kalau tidak salah sudah berapa ratus juta itu ya, 200 juta lebih yang kena. Saudara kalau saudara lihat dalam kitab Wahyu, ini nanti reda sedikit, ada yang lebih ganas dan mengerikan. Itu nanti sampai-sampai sepertiga bumi itu hilang, mati karena ketakutan, karena gempa, karena perang. Jadi saudara dan saya ke depan ini menghadapi masa-masa yang lebih suram, lebih gelap, lebih mengerikan lagi. Baca kitab Wahyu, supaya saudara benar-benar menggunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita ini mesti mati, enggak mungkin enggak. Ya enggak lah, enggak ada yang ngelungsungi di sini kayak ular. Kita semuanya mau meninggal, entah kapan. Mungkin di antara kita ini enggak tahu, engko sing dhisik sapa iki. Saudaraku, mungkin saya atau mungkin Pak Yu duluan atau Bu Meju. Ya, tapi yang jelas mesti mati. Wes toh enggak peduli saudara jogging, fitness, vitamin, jos, booster. Ini ada apa namanya vaksin 3 kali, aku ditawari 3 kali anak saya yang dokter di Jakarta. Please, hamba Tuhan divaksin ping 3 bareng iki yo. Boleh apa mimpin jemaat kula ini. Nah, itu memang kita berusaha saudaraku, tapi seberapapun jauhnya saudara jogging, fitness, vitamin, saudaraku, tetap akhirnya mati. Dan itu sebuah kepastian. Tapi kita hadir di tahtanya Tuhan, diadili, itu juga sebuah kepastian, saudaraku. Suatu saat beberapa tahun yang silam di gereja kami ada seorang ibu mau meninggal. Meninggalnya dadaan kok ya misuh-misuh, saudaraku. Aku ya baru kali ini, seorang ibu. Waduh, saya pernah menerjemahkan buku, saya kira-kira menerjemahkan 16-17 buku dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Salah satunya adalah orang-orang yang meninggal di ambang kematian. Yes, the voices in the age of eternity. Di ambang kematian. Dari orang-orang ternama sampai orang-orang di bawah kolong jembatan. Cara mereka meninggal. Itu saya melihat orang-orang yang ke neraka, yang ke surga, itu sudah terasa. Terus saya ketika lihat jemaat saya ini, ini kok ya sapa dengar buku sing tak terjemah nih. Mati nih misuh-misuh. Habis itu minta belas kasihan kepada Tuhan. Habis itu dipisui lagi Tuhan. Iki piye to wong iki? Tapi di sisi lain dia minta belas kasihan kepada Tuhan. Karena dia waktu hidup ada kesempatan bertobat, ada kesempatan melayani Tuhan, dia tidak menggunakan kesempatan. Dan ketika dia mau mati, minta kepada Tuhan, kesempatan sudah tertutup. Jadi dalam hidup ini ada benang yang tidak kelihatan, yang memisahkan antara kemurahan Allah dan jalan tertutup murkanya Tuhan. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dia punya 2 sisi, saudaraku, Tuhan itu. Sisi yang satu adalah sisi kasih. Lihat pengorbanan, pengampunan yang dahsyat. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan Tuhan. Tidak ada orang yang demikian jahat yang tidak bisa dipulihkan. Dan itu kuasa darah Tuhan hebat. Sisi lainnya harus saudara perhitungkan. Yaitu sisi murkanya Tuhan. Dalam kitab Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Matius pasal 10 ayat 20 kalau tidak salah. Jangan engkau takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak dapat membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, takut akan Tuhan yang berkuasa membunuh baik jiwa maupun tubuh ke dalam neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita waktu yang enggak banyak. Ya, saya tadi ngomong cuma kalau saudara lahir waktunya 26.000.
Ini rata-rata kalau tak hitung-hitung waktunya tinggal sekitar 13.000 hari. Loh saya ini baru Natalan, iki cukup wis bulan September. Aku ki nggumun kok cepet men ya hari-hari. Umurku ya tahun tutut-tututan karo Pak Yo ya 62, 64, 65. Iki dilungkas lah aku 70 lah kan. Saudaraku. Maka aku harus menghitung-hitung apa yang saya lihat, yang tak di HP, radio apa saya yang dengarkan, dan teman siapa yang saya harus bergaul, dan sasaran hidup jiwa-jiwa yang harus dimenangkan menjadi tujuan kerajaan Allah dimuridkan. Itu saya harus. Jadi saudara harus mereschedule, restart hidup saudara. Tidak hanya di HP, tidak hanya di internet, di komputer. Tapi saudara juga mereschedule hidup saudara sekarang ini. Kalau enggak, saudara terlambat dan akhirnya hanya penyesalan. Ada sajaknya Khairil Anwar kalau tidak salah yang mengatakan, pagiku hilang, masa mudaku sudah pergi, sekarang petang datang membayang, masa mudaku sudah pergi. Dan seterusnya, itu bayangan orang-orang yang hidupnya yang sudah mau diambang kematian. Begitu cepat, begitu. Hidup ini seperti uap, kata Alkitab. Juga seperti musafir, hidup ini seperti sekam. Daud mengatakan, Tuhan, tunjukkan aku supaya aku mengetahui ajalku dan batas umurku. Kitab Yakub mengatakan hidup ini seperti uap. Kamu merancang ke sana, ke sini, berdagang tahun depan, padahal kamu tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Jadi yang terutama sekali, saudara harus membenahi hidup saudara. Manusia batinia yang umurnya ribuan sampai miliaran tahun. Saudara harus mengikuti ini yang menjadi makanan jiwa kita yang kekal, yang abadi. Tubuh kita kadang-kadang diajak membaca ini ngantuk, dijak berdoa juga enggan. Saudara harus menyangkal diri dan memaksa diri. Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Aku bukan petinju yang sembarangan memukul, aku bukan pelari yang tanpa tujuan, tetapi aku melatih tubuhnya. Saudara harus mendisiplin tubuh, harus melatih tubuh, hidup saudara, supaya dikendalikan oleh firman Tuhan. Jadi yang menuntun jiwa Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan mengatakan si A, hilangkan kepahitan. Ya cepat-cepat dibereskan. Kamu tidak mau mengampuni seseorang, cepat dibereskan. Itu tuntutan jiwa yang membawa kekekalan, saudaraku. Tubuh kelihatan cantik, sabuknya mereknya Belly. Terus bajunya merek-mereknya bagus-bagus. Sampai dandanannya tubuh sekian. Kita memperjuangkan seperti itu. Tapi minim sekali untuk manusia batiniah kita, saudaraku. Itu kesalahan tidak hanya kecil, fatal tak kandani, saudaraku. Saudara yang sudah mengetahui kebenaran, mengetahui firman Tuhan yang hidup, belajar, saudaraku. Harus punya waktu belajar. Kalau saudara di perguruan tinggi, berusaha setengah mati waktunya bagaimana menyenangkan dosen, penguji, dan bagaimana saudara biayanya, saudara di kota apa, diusahakan pergi keluar kota supaya di wisuda yang umurnya hanya sekian tahun. Saudara kalau sudah tua enggak perlu lagi ilmu itu, 70-80 tahun sudah hilang, enggak berguna lagi. Itu saudara berjuang mati-matian. Imbangono saudaraku dengan kebutuhan batiniah kita, manusia roh kita harus Bapak Ibu Saudara mengimbanginya. Cari Tuhan terutama minim itu Tuhan pernah mengatakan dalam Matius pasalnya ke-26 ayat 41, 40-41. Tuhan berkata kepada Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Tuhan itu minta 1 jam saja saudaraku. Ya ora iso. Saudara hidup di zaman ini itu minim 1 jam. Sebetulnya harus lebih dari itu. Kalau saudara ingin ngasih makan manusia roh kita. Tuhan itu sumber masa depan, sumber kesembuhan. Saudara harus bersekutu dengan Tuhan. Tuhan sumber masa depan anak-anak, pernikahanmu. Tuhan sumber kesehatan kita. Tuhan bisa melakukan apa saja dalam hidup kita. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Kalau saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan, itu sudah pertanda saudara akan mengalami kekalahan dalam hidup. Saudara akan kebentuk-bentuk, cemet, gepeng, bisa tersesat. Dan bisa akhirnya terhilang. Saya ingat orang terkaya di Jerman yang namanya Adolf Markel. Salah satu konglomerat di Jerman, 5 dari salah satu konglomerat. Dia itu menabrakkan tubuhnya ke kereta api. Saudaraku.
kaya raya, punya bungalow, punya tempat libur, uangnya banyak depositonya, rumahnya bagus, punya istri, punya anak. Tapi apa yang menjadi keputusannya dia sehingga menabrakkan dirinya ke kereta api? Dia telah memberikan makanan ke tubuhnya yang fana terus menerus tanpa ada waktu untuk Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan kepada orang yang kaya yang bodoh ini, dia pintar mengelola pertanian, serabuknya, waktunya menanam. Terus dia harus di-sharingkan, di marketing di mana. Dia pintar sampai berkembang, tapi bodoh. Saudaraku, bodohnya dia tidak mempersiapkan jiwanya ketika ketemu dengan Tuhan. Saya tidak ingin Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang bodoh, yang akhirnya terlambat. Kita masing-masing sendiri-sendiri, gak bisa nunut suami istri, anak-anak, orang tua. Kita sendiri-sendiri, saudaraku. Saya juga ingat presiden Brasil yang namanya Getulio Vargas. Dia seorang presiden menembakkan pistolnya ke jantungnya, ambiar, mati di tempat. Saya ingat ketika saya menerjemahkan buku-buku orang-orang terkenal yang meninggal, itu ngeri meninggalnya orang-orang yang hidup tanpa melayani Tuhan. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya ini sudah agak jadi yang menjadi kesimpulan dari semuanya, saudara, mari kita menundukkan diri kepada Tuhan dengan mempunyai waktu pertama dengan Tuhan, kedua dengan keluarga, ketiga dengan pelayanan yang ada. Bagi waktu dengan bijaksana, jangan sembarang seperti orang gak punya tujuan. Tuhan itu mempunyai tujuan, terencana, bertujuan, ya, terencana hidup Tuhan. Tuhan itu enggak sembarangan kok menciptakan hidup kita, saudaraku. Siapa orang tua kita modelnya kayak apa, tingginya seberapa, rambut kita apa, kita lahir di negeri apa, sudah enggak seperti pabrik, jedek, cuwel sidik, buang, jedek. Terus kita enggak begitu, wah gelundung nih, uripe ning Malang kono Kavin. Engko bariku ya terserah kowe berhasil apa ora, percaya Tuhan apa ora. Enggak begitu dong saudaraku. Tuhan itu terencana dan dia mempunyai tujuan menciptakan kita. Nah tidak semau-mau kita menggunakan waktu kita dengan serampangan. Saudara harus belajar firman Tuhan, tekuni belajar kalau berdoa, kalau berpuasa supaya manusia batiniah kita ini kuat, kokoh menghadapi badai di seluruh dunia. Angka bunuh diri, angka terjadi perceraian, meningkat tajam. Saudara akan menghadapi badai yang tidak karu-karuan di hari esok. Tapi selama kita bersama dengan Tuhan, tidak ada badai yang begitu dahsyat yang tidak bisa diatasi. Tidak ada musuh yang terlalu tangguh yang tidak bisa dikalahkan. Tidak ada sakit penyakit yang mengendalikan yang tidak bisa kita atasi, saudaraku. Tidak ada hutang yang terlalu besar yang tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Tuhanmu itu Tuhan yang ajaib. Tuhan melakukan keajaiban sampai hari ini. Itu sebabnya jangan iman kau berdoa, jangan iman kau ibadah, melayani Tuhan. Harus ada keseimbangan. Bekerja siang malam, jungkir balik. Malam jadi siang jadi malam, kaki jadi kepala jadi kaki. Tidak karu-karuan, akhirnya ditinggal kabeh. Kalung, gelang, sertifikat, rumah, mobil enggak ada dibawa di liang lahat. Saya kadang-kadang memikir orang yang membeli rumah sampai harus mengangsur 15 tahun. Gung sampai 15 tahun wong idut dhisik. Lah omahe sing dijak sing diusahakan setengah mati jungkir balik sampai ngelembur gak gelem melu. Padahal ada investasi great investment. Ya investment di situ tuh besar sekali. Coba di rumah ini besar. Tapi toh dia enggak setia. Ikalah persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur. Supaya apabila Mamon meninggalkan kamu diterima di kemahmu yang abadi. Enggak jujur kok. Kalau gelang rumah enggak jujur sama kita mengusahakan setengah mati, waktu, energi, pendidikan, titel dan sebagainya. Suatu saat kita meninggal enggak kita bawa. Yang kita kebawa adalah kejujuran, kasih, pengampunan, ibadah kita kepada Tuhan. Jiwa-jiwa terhilang yang kita jangkau, saudaraku. Enggak yang kita gadang-gadang, yang kita bangga-banggakan supaya status sosial kita dianggap orang, dihormati orang. Itu semuanya menyesatkan. Apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia atau sertifikatnya wong Malang ini dipek karo bundari kabeh misalnya. Atau saudara memiliki beberapa sekolahan, yayasan-yayasan di grup saudara punya, tapi kehilangan nyawanya. Apa gunanya, saudaraku?
Mari kita bangkit berdiri, saudara. Glory, haleluya. Kita akan menyanyi hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini Hanya sementara. Ulangi lagi ditinggikan. Hidup ini adalah kesempatan. Renungkan lagu ini, saudaraku. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini Harus jadi berkah. Kita angkat tangan kita. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. remnya sekali lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Silakan semuanya merenung sebentar, berdiam diri, saudara ya. Yesus, Yesus. Bapa, betapa tidak bijaknya kami mengatur waktu kami hanya untuk tubuh yang fana, yang kami tinggalkan begitu saja. Tuhan, berikan kami hikmat untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Bapa Surgawi, kuduskan hidup kami. Jagai pikiran kami dan hidup kami sehari-hari. Setiap kepahitan, setiap kebencian, setiap penyelewengan, setiap ketidaktaatan, ketidakjujuran, kekecewaan, sakit hati, kepahitan, saudaraku, anyahkan dari hidupmu. Bereskan hidupmu kepada Tuhan, saudara. Jangan sampai ada yang menjadi ganjalan saudara, sehingga engkau hidup tidak sejahtera ketika engkau ketemu Tuhan. Membereskan secepat-cepatnya hidup doa saudara, pembacaan Alkitab saudara, ibadah saudaraku. Lakukan saudara dengan bersungguh-sungguh, perbarui hidupmu, perbarui komitmenmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Tidak ada hidup yang seindah bersama dengan Tuhan. Tidak ada kekuatan yang kita dapat selain kekuatan yang demikian besar selain daripada Tuhan. Saudara, mari kita angkat tangan bersama-sama semuanya. Bapa Surgawi, seberapa banyak firman yang Engkau berikan kepada kami pagi hari ini, kiranya tertanam, melekat, dan pergi bersama-sama dengan kami kemanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur Roh Kudus kiranya bekerja dalam hidup kami masing-masing, sehingga hidup kami berbuah bagi kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap, semua yang sudah diberkati firman Tuhan katakan Amin. amin. Silakan duduk. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup.
Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Mari kita angkat tangan, kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Dan ketika engkau keluar dari gedung ini, ingat apa yang kau dengar. Lakukan firman Tuhan ini dalam hidupmu sehari-hari. Maka dengan demikian berkatnya Bapa Surgawi di dalam Kristus dan kuasa Roh Kudus ada menyertai hidupmu, keluargamu, menyertai pekerjaanmu, menyertai pendidikan dan pelayananmu dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan Amin. selamat pagi, Tuhan memberkati.